Wanna glorify wanna glorify your name. We make Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names. Kami rindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Siapa yang malam hari ini merindukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, bisa lambaikan tangan bersama-sama. Amin. Lawan setiap kami Tuhan malam hari ini. You are here, moving in our midst. I worship you, and I worship. You are here, working in this place, and I worship you. Sing, I worship, I worship. You are here, moving in our midst. Sing, I worship you. Yes, I worship you. Yes, you are here. Sama-sama nyatakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nyatakan sama-sama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Oh, and I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Oh, one more time. You are here,
deklarasikan apa yang kau katakan Tuhan akan kerjakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Sing with me, Waymaker, Engkau buka jalan Tuhan. Saat tidak ada jalannya. Engkau membawa terobosan saat tidak ada jalan lagi bagi kami. Only trust, everybody sing Waymaker, only trust, come on, sing it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Right, come on, worship God, come on, sing with me, come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Only trust, only trust, only trust, only trust. Nyatakan sama-sama deklarasikan malam hari ini, come on, say. Waymaker. Everybody say it out. 1, 2, 3, Waymaker, say. My God, that is who you are. Sing it out, Waymaker. My God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. And that is who you are. 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 That is who you Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu.
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Di minggu pertama, bulan kelima tahun ini, penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Satu hal kita percaya, semua dalam campur tangan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan membacakan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, biar boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Hadirat Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan dinyatakan. Engkau hadir di setiap hati Tuhan. Engkau hadir memulihkan pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Dan mari bersama-sama ibadah dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hanya kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau telah membuktikan betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan pujian. Kau telah buktikan cinta-Mu pada kami Tuhan. Amin. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, sebab berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu.
pujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidup. Mari sama-sama katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu. Bersamamu, ku takkan goyah. Selamanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Mari kita angkat pujian ini Hanya Kau sambil bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Amin. bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagiku tersedia bagiku. selamanya. Selamanya Kau ku Sekali lagi dengan perlahan katakan Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku Tuhan. Amin. Selamanya ku cinta. sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan hanya Kau. Di setiap pujian hati kami Tuhan, kami mau menyatakan hanya Kau Tuhan. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Amin. Tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Jemaat Tuhan, Hanya Kau. ini setiap pujian kami Tuhan. Ini setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Amin.
jemaat Tuhan katakan, hanya Kau, hanya Kau berjalan bersamamu. Amin Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Ku cinta. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Ku cinta. Selamanya Tuhan, hanya Kau tempat jawaban, hanya Kau. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya Kaulah jawaban hidup kami, hanya Kaulah, hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami, kami bawa padamu, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, sebab Kau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Segala pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, yeah.
pada pagi hari ini. Mari naikkan penyembahan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami bersyukur. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik dalam hidupku, dalam hidupku. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas segala kebaikanmu. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas segala pertolongan-Mu Tuhan. Ini hatiku, Yesus. Ini hidupku, Yesus. Ku bawa padamu, ku bawa bagimu penyembahan kami, penyembahan kami, Yesus. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, dengan iman nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami sanggup berjalan Tuhan. Amin. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, amin ya Tuhan. Kami sanggup berjalan bersama-Mu Tuhan. Sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, suaramu dengan iman nyatakan pujian ini. Karena dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu, amin ya Tuhan. Aku sanggup
Kami sanggup berjalan bersamamu. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Sekali lagi katakan bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku katakan dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Sekali lagi katakan dengan imanmu, sayapmu Tuhan. Amin. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, bersamamu kami cakap menanggung segala sesuatu. Engkau dahsyat dalam setiap pujian kami Tuhan. Kami mau lagi bersorak bagi namamu. Jemaat Tuhan yang siap lebih dahsyat lagi bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita lebih dahsyat lagi bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, karena kebaikannya dalam hidup kita selalu nyata. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Sama-sama angkat tangan kita bagi Tuhan. Say. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yang percaya dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, katakan haleluya. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan pujian di hadapan Tuhan sambil mengangkat jempolmu bagi Tuhan. Haleluya. Katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih
Yesus. Haleluya. Sebelum lanjut pujian kita Bapak Ibu, mari beri salam sampai kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Kami mau lagi bersorak bagi namamu Tuhan. Mari lebih dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan, amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kalau sukacita kami Tuhan. kaulah sukacitaku. Sama-sama. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Lebih dahsyat lagi makan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. kaulah sukacita. Katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Kami bersorak bagimu Tuhan. Amin. Tuhanku dahsyat berkuasa. Say, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami merasakan dan merayakan Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, haleluya, haleluya. bersama masyarakat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Katekismus pagi hari ini. Pertanyaannya, apakah ada tulisan-tulisan lain yang ditulis bersamaan dengan waktu penulisan Alkitab? Ya, kitab-kitab tersebut dikenal dengan sebutan apokrifa.
Apokrifa memiliki arti tersembunyi atau tertutup. Oleh sebagian orang, apokrifa dianggap semi-kanon. Selain apokrifa, ada istilah lain yang perlu diketahui seputar kitab-kitab tersebut, yaitu pertama, homolegomena. Ini adalah kitab-kitab yang sejak semula diterima oleh semua orang sebagai kanonikal dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yusak, Hakim-Hakim, Rut 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ayub, Mazmur, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Daniel, dan 12 kitab nabi kecil. Dalam perjanjian baru yaitu Matius sampai dengan Filemon dan 1 Petrus dan 1 Yohanes. Yang kedua, antilegomena. Ini adalah kitab-kitab yang mula-mula ditentang oleh sebagian orang sebagai kitab-kitab kanonikal. Namun akhirnya masuk ke dalam kanon. Dalam perjanjian lama yaitu Ester, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yehezkiel. Dalam perjanjian baru yaitu Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas dan Wahyu. Dan yang ketiga, pseudepigrapha. Ini adalah kitab-kitab yang ditolak oleh semua orang sebab tidak kanonikal. Berapa banyak kitab-kitab pseudepigrapha perjanjian lama dan perjanjian baru tidak diketahui dengan tepat. Beberapa penulis perjanjian baru memang mengutip kitab pseudepigrapha. Misalnya Yudas 14 ayat 15 mengutip dari kitab Henokh 1 ayat 9 dan The Assumption of Moses 1 ayat 9. Paulus di 2 Timotius 3 ayat 8 menyinggung tentang Yanes dan Yambres. Sekian katekismus minggu ini, Tuhan memberkati. Diinformasikan bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang membawa anak boleh dipersilakan untuk mengarahkan anaknya untuk mengikuti sekolah minggu Gold Kids yang ada di lantai 1. Puji nama Tuhan, kita akan memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Apapun terjadi di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus, kami yakin firman menguatkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami terbang bersamamu Tuhan bagaikan Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi
Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidup. Sebab kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru di dalam hadirat-Nya. Ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang. Sebab kami percaya Kau bersama kami Tuhan. Aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Sama-sama angkat suaramu, katakan, ku kan terbang tinggi. Mari sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi, angkat suara. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang. Mari jemaat Tuhan, saya jemaat untuk menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Angkat suaramu. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Biar umat bangsa nyanyikan pujian ini. Yes. Dengan kekuatan Tuhan pagi hari ini. Amin.
Sekali lagi, nyanyikan pujian ini sebagai deklarasi kita. Bukan percaya ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil sekali lagi, tiada yang mustahil. tiada yang mustahil Bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan dan kami yakin percaya saat kami belajar firman Tuhan akan menguatkan kami sehingga kami seperti burung rajawali yang terbang tinggi di tengah persoalan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami kuat menanggung segala perkara karena kami tahu sumber kekuatan kami ada di dalam Engkau. Sumber kekuatan kami ada dalam firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar mendengar kata-katamu. Urapi hambamu, tutup hambamu dengan kuat kuasa Roh Kudusmu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran hambamu ini sehingga apapun yang keluar biarlah itu isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi juga setiap jemaat Tuhan. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan setiap bahasa yang keluar di tempat ini. Sehingga jemaat Tuhan diberkati, pulang tidak sama lagi. Hati mereka dikalibrasi, hati mereka kembali dibenarkan oleh Tuhan. Kembali ditegur, kembali diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, kita memasuki di minggu pertama di bulan Mei. Dan puji Tuhan kalau Tuhan tolong kita sampai di kuarter bulan ya. Di tahun 2025, di bulan 4 kita sudah lewati dan kita masuk bulan kelima, puji Tuhan. Karena kekuatan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan kita ada dan gereja ini ada sebagaimana ada. Yang setuju katakan amin. Makanya coba lihat kiri kanannya, bilang engkau ada karena Tuhan bro. Engkau ada karena Tuhan sis, begitu ya. Dah, oke. Baik, untuk minggu ini dari GBI memberikan tema dengan judul kesehatan mental. Nah, ini menarik, kesehatan mental. Ya, kalau kata mental saat ini sering diplesetkan dengan kata-kata kena mental, kan gitu ya. Nah, baik kita akan belajar. Pagi hari ini juga kita ada teman-teman dari GMKI Komisariat FKFKG. Betul apa betul nih? Betul ya? FKFKG betul? Ya, mereka akan kemudian nanti cari dana. Bersama dengan itu kita juga membicarakan tentang kesehatan mental. Jadi ada sedikit irisan di sana. Baik, kalau kita melihat dunia psikologis, kita mengenal ada namanya dua hal. Yaitu yang namanya kesehatan mental dan penyakit mental. Nah, keduanya ini disebut dengan kesehatan mental. Jadi ada mental health dan mental illness. Ada gangguan, ada penyakit mental. Gitu ya. Nah, setiap orang itu punya kesehatan mental. Dan setiap orang itu kesehatan mentalnya, bukan penyakit mental ya. Kesehatan mentalnya itu naik turun. Kadang kita mengalami sedih, betul? Kadang kita mengalami sukacita, kadang kita juga senang, kemudian kadang kita juga ada merasakan cemas. Bahkan kita juga kadang khawatir atau stres. Apalagi kalau kita misalkan bekerja, kemudian kita dimarahin bos, atau hasil kerja kita di luar dari ekspektasi, biasanya kita akan mengalami stres. Itulah yang kemudian disebut dengan namanya kesehatan mental. Nah, apa itu penyakit mental? Penyakit mental kalau kesehatan mentalnya menurun, kemudian didiagnosa atau ada diagnosanya oleh para ahli, oleh dokter atau psikolog, maka nanti itu akan disebut dengan gangguan mental. Ya, jadi seseorang bisa saja dalam kondisi kesehatan mental yang rendah seperti sedih, khawatir karena pekerjaan, tetapi tidak bisa dikatakan dia mengidap penyakit mental karena belum didiagnosis. Nah, sebaliknya, orang yang didiagnosis menderita penyakit mental tetapi mampu mengelola stres dengan baik, maka bisa dikatakan dia memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, itu hubungan antara penyakit dan kesehatan mental. Tahukah kita bahwa di Indonesia, ya, berdasarkan data yang saya peroleh, ya, dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMS, survei kesehatan mental pertama kali
khusus untuk remaja ini ya, nanti saya akan tunjukkan yang untuk ini khusus untuk remaja. Ternyata 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, itu artinya 30%. Dan 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki, sudah didiagnosa, memiliki gangguan mental. Gangguan mental termasuk bipolar, keinginan untuk bunuh diri, kemudian selalu merasa sedih. Bipolar itu switch-nya cepat banget ya, dari yang senang tiba-tiba bisa sedih, sedihnya bisa lama banget. Gitu ya. Nah itu yang biasanya terjadi. Gitu. Nah bahkan diperkirakan menurut Kementerian Kesehatan, saya cari-cari beritanya, berdasarkan Kementerian Kesehatan 2025 ini, 30% masyarakat Indonesia itu memiliki gangguan kesehatan mental. Ya, memiliki 30%. Dan menariknya, hanya 2,6% yang memiliki akses untuk menyelesaikan atau untuk kemudian dia terapi atau kemudian dia berobat mengenai gangguan kesehatan mental. Nah ini menarik, makanya gereja dalam hal ini, Sinode GBI memasukkan kemudian materi mengenai kesehatan mental ini. Karena penting buat kita semua, penting buat gereja untuk memastikan jemaatnya memiliki kondisi kesehatan mental yang baik. Yang ngerti katakan amin. Ya, karena kalau kita mau menjadi generasi terang sesuai dengan visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini, maka kita juga harus memastikan bahwa kondisi kita, kondisi mental kita juga memiliki kondisi yang baik. Oleh karena itu gereja memiliki konsen. Nah kalau kita mundur sedikit ke belakang, ya, para sarjana Alkitab itu mengakui bahwa di dalam diri tubuh manusia itu ada 2 pemahaman. Di dalam tubuh manusia yang pertama ada namanya trikotomi dan dikotomi. Apa itu trikotomi? Trikotomi itu paham yang memahami bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau dikotomi itu hanya 2, tubuh, jiwa, dan roh dijadikan satu. Saya nggak akan bahas itu, tetapi sebenarnya kedua konsep ini memiliki penjelasan atau narasi yang kurang lebih hampir sama. Jadi ada Kristen yang menyetujui, para sarjana Alkitab yang menyetujui trikotomi, dikotomi, tetapi dua-duanya sebenarnya narasinya di dalamnya hampir sama. Nah kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, itu berada di posisi jiwa. Ingat tadi saya katakan manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah kesehatan mental itu terkait dengan jiwa, sama-sama katakan jiwa. Kenapa disebut dengan katakan jiwa? Karena di dalam jiwa kita ada yang disebut dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah jiwa itu terkait dengan perasaan kita. Itu terkait dengan apa yang kita rasakan. Nah ketiga hal ini, tubuh, jiwa, dan roh, itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kesehatan fisik. Maksudnya itu saling begini, kalau orang sakit flu, tubuhnya sakit flu, maka dia akan diisolasi. Nah orang yang sakit flu, kalau dia orangnya suka ngobrol, suka bersosialisasi, kemudian diisolasi, itu akan menjadi masalah buat mental dia. Karena nggak ada teman ngobrolnya. Ya. Apalagi zaman dahulu, di mana kecanggihan teknologi tidak seperti sekarang. Kalau dulu zaman kami belum ada handphone. Ya. Kalau belum ada handphone, kami diisolasi, mau ngomong sama siapa? Sama tembok. Tapi zaman sekarang orang mak live, pakai speaker. Kenapa kamu sakit gitu ya? Zaman sekarang sudah lebih canggih. Tapi salah satu yang ternyata kesehatan mental juga mempengaruhi, kesehatan fisik mempengaruhi juga mental kita. Sebaliknya juga, kesehatan jiwa itu mempengaruhi fisik. Coba pernah lihat ketemu sama orang yang karena dia sedih, kehilangan nafsu makan. Dan sebagian besar kita kehilangan nafsu makan karena sedih, betul ya? Begitu kalau kita sedang sedih, makan tidak mau. Biar ada samcan di depannya, babi itu tidak mau. Kecuali saya. Gitu ya. Serius. Gitu ya. Akibatnya ternyata tadi, jadi pagi hari ini, saya 2 hari ini, pinggang saya itu nyut-nyutan. Sama saya meriang kemarin pagi. Saya cek tadi pagi ke K24, ditusuk sit, oh ternyata tinggi semua. Gitu ya, harus bertobat cepat-cepat gara-gara samcan. Gitu ya. Nah kita lanjut lagi, ternyata itu semua saling mempengaruhi. Ya. Ada orang yang sedih, 2 pelariannya ke makanan, entah dia makan banyak, entah dia makan sedikit. Kalau dia makan sedikit, dia akan ketemu dengan penyakit yang namanya anoreksia. Kalau dia makan terlalu banyak, maka dia ketemu dengan yang namanya obesitas. Gitu ya. Ya. Jadi saya mau katakan di sini bahwa permasalahan mental atau jiwa itu ternyata saling mempengaruhi. Nah kalau kita misalkan contoh lagi lah, kalau misalkan kita saat ini sedang sakit, kita tidak mungkin ke gereja, datang bersekutu, atau kemudian kita ikut kegiatan atau gron dan lain sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi kerohanian kita. Yang setuju katakan amin.
Makanya dia saling terpengaruhi satu sama lain. Penyebabnya, kita sedikit-sedikit ada sedikit pengetahuan yang kita harus dapatkan juga di gereja. Jadi apa sih penyebabnya dari gangguan mental? Saya terbagi cari-cari dan mulai kelompokkan, ternyata ada 3 penyebabnya kenapa terjadi kesehatan mental itu kemudian terganggu dan kemudian menjadi penyakit mental. Ya, yang pertama adalah memang karena genetika atau keturunan. Memang ada keturunan, ya. Ya seperti itu biasanya ada. Orang tuanya misalkan punya kecenderungan untuk cemas dan orangnya gampang panik, itu biasa akan menurun. Karena ada genetika di sana, atau kemungkinan besar bisa jadi karena konstruksi otaknya, ataupun waktu misalkan ada ibu hamil lagi hamil, minum obatnya salah, mempengaruhi konstruksi otak dari si janin. Nah ini juga kemungkinan besar bisa mengakibatkan ada yang namanya gangguan mental. Itu genetika. Lalu kemudian yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini misalkan trauma. Misalkan pernah di tempat yang terjadi peperangan, dia trauma. Gitu. Atau misalkan di bencana alam. Dia mendapatkan kayak gempa, lalu kemudian terjadi tragedi, jadi setiap dia mendengar sesuatu yang bergoyang, dia akan cepat panik. Pernah lihat ketemu sama orang yang kalau dengar suara geledek, dia sembunyi cepat-cepat atau dia tutup telinganya cepat-cepat. Itu biasanya dia ada trauma dengan hal itu. Gitu ya, ketakutannya berlebih. Itu masalah psikologis. Lalu ada juga masalah sosial dan lingkungan. Jadi saya cuma kelompokkan 3 itu aja, sosial dan lingkungan. Tempat orang bertumbuh itu mempengaruhi. Ya. Misalkan ada orang yang kebiasaannya di daerah itu menikah, untuk cepat-cepat menikah, lalu kemudian punya anak. Nah, biasanya di tempat-tempat seperti itu juga akan terpengaruhi kesehatan mentalnya. Jadi kalau dia pulang kampung dia akan kena mental terus. Kenapa kau nikah? Kapan kau nikah? Pernah ngalamin begitu? Ya. Nah itu sebenarnya semua adalah penyebab-penyebab terjadinya gangguan mental. Ada di sekeliling kita dan ada yang lain-lainnya, ada faktor psikologis. Nah isu ini harus dijawab oleh gereja, yang setuju katakan amin. Maka sebenarnya Paulus juga sudah dari lama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita buka. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebenarnya Paulus sudah mengangkat tema bahwa tubuh, jiwa dan roh harus terpelihara secara sempurna. Dan ini mengingatkan kita pagi hari ini, gereja Tuhan dimanapun kita berada. Kesehatan mental adalah sesuatu yang penting, yang setuju katakan amin. Nah saya mau kasih tahu, mengalami penyakit mental, kalau kita ada kena gangguan mental atau kesehatan mental kita menurun, itu tidak berarti orang tidak dewasa secara rohani. Atau orang yang mengalami kesehatan mentalnya menurun, itu bukan berarti mereka dihukum Tuhan. Atau mereka yang mengalami seperti itu bukan karena mereka tidak cukup berdoa. Karena begini, ada orang yang sudah kuat berdoa, bahkan dia dianggap nabi, bahkan dia khotbah, aktif di gereja dan lain sebagainya, tetap punya masalah mental. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga itu berbicara tentang seseorang yang namanya Elia. Lihat, perhatikan kata ini. Maka takutlah Elia, ia itu Elia. Lalu bangkitlah dari sana, pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saking dia ketakutan. Dan saking dia takut sama bujangnya nanti. Kasih tahu tempat persembunyiannya di mana. Dia tinggalkan bujangnya. Takut itu juga penyakit mental. Takut itu juga ada kesehatan mental yang menurun. Ini nabi Tuhan, namanya Elia. Kalau nanti baca di ayat sebelumnya orang ini, dia berani melawan Nabi Baal sendirian. 450 Nabi Baal dia lawan sendirian. Betapa beraninya. Bahkan waktu dia menang melawan Nabi Baal ini, dia sembelih satu-satu itu Nabi Baal. Dia tangkapin, dia bunuh satu-satu. Tetapi begitu Isabel itu ratu negeri Israel, yang itu dengar bahwa Nabi Baalnya dibunuh sama Elia, dia bilang, saya bersumpah saya akan bunuh itu Elia. Elia takut. Ini Nabi Tuhan loh. Ini dia bekerja atas nama Tuhan. Dia juga bisa kena penyakit mental. Dia bisa kena gangguan kesehatan mental karena dia kemudian menjadi takut. Ya, jadi bukan masalah berdiri. Bahkan saya pun yang berdiri di sini punya kecenderungan akan kesehatan mentalnya menurun.
Bahkan kalau kita lihat nanti, ini kan contoh perjanjian lama, saya kasih contoh perjanjian baru. Dalam kisah para rasul 9 ayat 27, dikatakan begini, kisah para rasul 9 ayat 26, sorry. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 26 dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah ceritanya begini, Saulus bertobat. Murid-muridnya nggak percaya ini Saulus bertobat karena Saulus punya track record adalah orang yang kejam, yang selalu menganiaya jemaat. Kemudian ketemu Tuhan Yesus, pas dia ketemu Tuhan Yesus dia bertobat. Orang nggak percaya dia bertobat. Nah kemudian Saulus ini masuk ke dalam grupnya para rasul, para murid. Para muridnya ngapain? Ketakutan. Kesehatan mentalnya menurun, menjadi orang yang takut dan nggak percayaan. Curigaan, curigaan itu juga termasuk penyakit mental. Ada orang yang selalu curigaan, itu juga kesehatan mentalnya juga perlu dipertanyakan. Perlu kemudian dicek kembali. Jadi bukan hanya para murid, kita pun di sini di tempat ini, termasuk saya yang berdiri di tempat ini, rawan dengan yang namanya kesehatan mental yang menurun. Makanya ini jangan sekali-sekali kita anggap remeh. Ini kelas level nabi loh, kelas level rasul. Apa kabar kita ya kan? Apa kabar lagi orang yang 1 bulan 1 kali ke gereja? Apa kabar yang hanya setahun 2 kali ke gereja? Bagaimana dia bisa mau menjaga kesehatan mentalnya? Ya. Nah saya mengerti begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengerti banyak dari kita, mungkin pada saat kita muda. Atau mungkin engkau sekarang yang masih muda. Atau kita nih orang tua yang pernah mengalami masa muda. Mengalami kesehatan mental yang menurun atau penyakit mental. Kadangkala bukan pilihan. Kadangkala bukan pilihan. Kenapa saya katakan begitu? Saya sendiri merasakan dan saya temui banyak anak muda yang tidak bisa memilih dia lahir dari orang tua sebagaimana. Lalu kemudian orang tuanya bermasalah. Ada yang seperti itu? Orang tuanya bermasalah, KDRT lah, cerai dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sebagai anak ataupun Anda yang sebagai anak saat ini hadir, dipaksa menjadi solusi. Padahal nggak tahu apa-apa. Lalu kemudian karena dipaksa menjadi solusi, makanya yang terjadi apa? Mentalnya kena, mentalnya kemudian terganggu. Lalu kemudian biasanya akan timbul selalu rasa bersalah. Kenapa? Karena dituntut selalu menjadi solusi. Kamu kan anak, harusnya punya solusi buat kedua orang tuamu. Dituntut seperti itu, akhirnya dia merasa selalu bersalah. Dia merasa bahwa ini penyebab ke orang tuaku itu karena saya. Ada yang merasa seperti itu, enggak usah angkat tangan, berdoa nanti ya. Sama-sama kita belajar. Ataupun kita yang sudah tua, kita pernah merasa seperti itu. Kita dituntut menjadi jawaban yang kemudian bukan dalam kapasitas kita, itu bukan pilihan seringkali. Dan kita seringkali menemukan hal itu. Betul apa betul? Ya, kita sering mengalami hal itu. Ada juga kita, bukan pilihan, terjadi bencana alam. Waktu terjadi bencana alam kita trauma. Orang tua meninggal, anjing meninggal, ya kucing juga ikut-ikutan meninggal, tertimpa gitu ya. Kemudian kita mengalami kesedihan, kita trauma. Jadi setiap ada yang jatuh dari langit, ya meskipun itu kemudian cicak atau apa gitu ya, kita takut, lari, terbirit-birit. Bukan pilihan karena ada trauma. Belum lagi kalau kita bicara tentang lingkungan sosial kita, kondisi ekonomi yang carut marut, ya orang susah akhirnya dapat pekerjaan. Tinggi-tinggi sekolah, S1, S2, S3, begitu keluar nggak dapat pekerjaan. Ini semua kemudian nganggur di rumah. Pas nganggur di rumah, setiap pagi datang orang tuanya, kok masih di rumah, enggak kerja-kerja? Besoknya ketemu sama tetangga, masih di rumah, kok enggak kerja-kerja? Besoknya datang lagi tante, kok masih di rumah, enggak kerja-kerja? Pasti kena penyakit mental. Kadang bukan pilihan, padahal sudah apply kanan kiri. Buka Jobstreet, LinkedIn, semuanya sudah dibuka, semuanya sudah apply, tapi belum diterima. Kadang-kala bukan pilihan. Ya. Semua ini membuat kita kemudian bertanya-tanya. Nah saya mau kasih tahu pagi hari ini sebuah fakta yang menarik. Bahwa semua yang terjadi itu bukan kesalahan kita. Semua yang terjadi juga bukan kesalahan Tuhan. Tetapi sekali lagi, semua permasalahan itu yang membuat kita kemudian mengalami kesehatan mental yang menurun. Bahkan sampai kena penyakit mental. Artinya begini, permasalahan dan persoalan yang terjadi hanya mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini. Di dunia yang tidak sempurna. Yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Permasalahan dan persoalan mengingatkan kita hidup di dalam kemah tubuh ini, di mana kemah ini tidak sempurna,
bumi ini tidak sempurna akibat adanya kuasa dosa. Makanya dengar baik. Kalau ada orang yang mulai berpikir begini, Pak, kenapa sih Tuhan mengizinkan ini saya terjadi? Kenapa sih Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini, hal itu? Saya mau kasih tahu, di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sebenarnya isinya itu hanya kejahatan. Kalau kita masih bertemu dengan kebaikan, itu karena tangan Tuhan yang masih menolong. Jadi harusnya begitu kita lihat kejahatan, kita memaklumi, oh itu biasa. Harusnya pada saat kita ketemu dengan kebaikan, itu berarti tangan Tuhan yang masih topang kita. Jadi harusnya kalau kita mengalami hal itu, kita harus berpikir upside down, terbalik. Harusnya kita berpikir bahwa sebenarnya Tuhan masih tolong dan topang kita. Sehingga kita bisa masih ada sampai saat hari ini. Bukan karena dunia ini jatuh dalam dosa. Jadi apa yang kita harapkan dari dunia ini? Memang tidak ada. Semua kebaikan, semua keteraturan yang terjadi di dunia ini, itu hanya karena tangan Tuhan yang masih topang. Serius. Tahu nggak bejatnya dunia ini seperti apa? Kalau kita lihat nanti di Kejadian, waktu Bahtera-Nuh itu muncul, Tuhan ngomong betapa bejatnya manusia ini di bumi. Dia ngomong kejahatan tok isinya. Dan waktu air bah selesai, Tuhan ngomong, saya tidak akan lagi ngasih air bah seberapa bejat pun. Nah saya mau tahu seberapa bejatnya sekarang. Ini sekarang. Kenapa? Karena Tuhan tahu tidak harus selalu dengan pakai air bah. Dengan tangannya dia sanggup menopang kita. Makanya saya mau kasih tahu, kalau kita masih ketemu kebaikan di tengah dunia yang jahat ini, itu karena tangan Tuhan yang masih menopang kita. Jadi saya mau ingatkan jemaat Tuhan sekalian datang tadi, jangan punya mental sebagai victim. Jangan punya mental sebagai selalu korban. Kenapa sih saya? Kenapa sih saya? Kenapa kita tidak mulai merubah cara berpikir kita? Kita mulai berpikir, oh ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Oh karena saya masih ada di tempat ini, berarti Tuhan masih menopang kehidupan saya. Oh kalau saya masih hidup sampai sehari ini, Tuhan tahu saya akan kuat bersama dengan dia. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Nah, kita lanjut lagi. Kalau kita tadi berpikir bahwa semua hal sebenarnya itu membantu permasalahan mental, penyakit mental, itu sebenarnya bukan kesalahan kita dan bukan hal yang aneh, kita jangan aneh ya. Kalau kita ngomongin kesehatan mental, karena ada orang begini, kok siapa tahu punya penyakit mental bro, kok pikir saya orang gila? Enggak. Kita semua itu kesehatan mentalnya naik turun upside down dan bisa jadi sebenarnya kita itu punya penyakit mental cuman belum didiagnosa. Jadi maksud saya jangan malu kalau mengakui bahwa kita ini punya kesehatan mental yang menurun. Jangan selalu denial karena kalau denial kita akan sulit diobati. Yang mengerti katakan amin. Gitu ya. Sekali lagi, karena kita semua ini punya kecenderungan untuk mengalami kesehatan mental yang menurun, sekali lagi itu menunjukkan bahwa dunia ini tidak sempurna. Bukan kesalahan kita, bukan kesalahan Anda, bukan kesalahan orang tua Anda. Memang karena dunia ini tidak sempurna karena dosa. Kalau kita tahu seperti itu, tidak perlu mengakui, tidak perlu malu mengakui bahwa kita ini punya penyakit atau punya kesehatan mental yang menurun. Karena ada banyak orang yang memiliki itu tapi tidak mau mengaku karena malu dibilang orang gila. Ya. Tapi jangan, mulai saat ini kita harus rubah. Supaya apa? Kita sudah mulai bisa diobati. Kita bisa mulai, nanti saya akan kasih tahu caranya, ada beberapa tips. Ya. Makanya di Indonesia hanya 2,6% yang bisa mengakses fasilitas kesehatan mental. Karena orang Indonesia cenderung malu mengakui punya kesehatan mental yang menurun. Ya. Banyak orang Indonesia yang seperti itu. Bahkan ini parahnya lagi. Semoga saya tidak seperti itu. Kadang ada jemaat datang ke hamba Tuhan. Pak, saya ini punya penyakit mental, Pak. Oh, pendetanya langsung ngomong. Berarti kamu harus saya doakan, saya ceburkan ke laut dan begini-begini. Langsung dihakimi. Oh, kamu kurang berdoa, kamu kurang puasa, kamu enggak. Kadang-kadang penyakit mental itu bukan puasa dan bukan berdoa. Ada efeknya. Tuhan akan bekerja, tetapi bukan cuma itu saja. Dia perlu diterapi lebih lanjut karena berhubungan dengan jiwa. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan kemarin waktu Saraba saya ngobrol begini. Manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita pada saat kita percaya Yesus itu dibaharui, menjadi baru. Tetapi perhatikan, di jiwa dan di tubuh, ya, di jiwa, contoh misalkan jiwa, kalau kita takutan atau gemetaran, kalau kita cemas atau takut, biasanya orang keluar keringat dingin. Lihat ya, ada orang yang keluar dingin karena jiwanya ini. Jiwanya tergoncang, takut, fisiknya mulai kelihatan lemah. Nah ini nih tidak sembarangan, tidak bisa hanya diselesaikan dengan minyak urapan dan lain sebagainya. Dia harus terus diterapi. Ya, makanya jangan heran, Bapak Ibu jangan lihat ya.
Ada WL di sini tuh kalau misalkan kelihatan di sini bagus banget. Tahu nggak? Sebelum dia naik WL dia bisa sakit perut loh. Habis itu dia pergi ke belakang. Makanya agak telat mulainya biasanya. Itu biasanya WL-nya sakit perut dia pergi ke belakang dulu. Ada yang orang panic attack. Jadi dia seperti itu. Itu sudah kita doakan, sudah berdoa di belakang itu. Tuhan sertai kami akan mulai ibadah ini dan gini. Amin. Tunggu izin Kak dulu, pergi Kak dulu ke belakang. Ada yang seperti itu, sudah didoakan. Sudah berdoa malah. Ya, bukan saya menurunkan kuasa doa, tetapi saya mau kasih tahu, tidak semudah itu berbicara tentang penyakit mental. Nah lalu kesimpulannya gini, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa merawat kesehatan mental kita? Untuk kita bisa juga merawat kesehatan mental kita, ataupun kita bisa merawat orang lain. Nah yang pertama, menceritakan dengan jujur kepada orang yang dapat dipercaya. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nanti silakan baca di rumah. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ada seorang tokoh yang namanya Marta. Marta ini dia kerja, Maria dengerin. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Kita buka coba sama-sama Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini menarik. Karena jawaban Yesus saya tahu, karena dari jawaban Yesus saya mengerti bahwa ternyata ya si Marta ini mengalami kesehatan mental yang menurun. Lukas 10. Ya, perhatikan. Ini cerita tentang Maria dan Marta. Waktu itu di ayat 40 Marta sedang sibuk. Dan kemudian di ayat 40 Marta ngomong gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu. Apa yang dilakukan sama Marta? Kegelisahannya dia ceritakan kepada Yesus. Makanya poin pertama kita untuk kita kemudian merawat kesehatan mental kita adalah menceritakan apa yang menjadi beban kita kepada orang yang dapat dipercaya. Marta melakukan itu waktu dia sedang khawatir. Perhatikan dari mana saya tahu Marta khawatir? Karena jawab Yesus di ayat 41 apa? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berapa banyak kita yang karena kita menyusahkan diri dan khawatir, kemudian kesehatan kita menurun, kesehatan mental kita menurun. Berapa banyak kita yang seperti itu? Ya. Dari mana saya tahu Marta punya kekhawatiran dan kesehatan mentalnya menurun? Jawaban Yesus. Nah, tapi bagusnya Marta menceritakan apa yang menjadi bebannya kepada Yesus. Marta menceritakan isi hatinya sama Yesus. Makanya garis bawahi kata menceritakan dengan jujur. Marta jujur loh. Ada Maria di sana. Yesus, Maria dong. Ada Marianya nih Pak. Marianya juga dengar. Ya, bicara di depan orangnya, bukan bicara di belakang orangnya. Itu orang Indonesia gitu ya. Nggak ada di gereja di tempat ini yang suka ngomongin orang di belakang. Semua orang ngomongin di depan. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ngomong di depannya. Maria. Yesus ngomong, kok khawatir, kok terlalu khawatir. Tapi setidaknya Marta itu berani dia ngomong sama Yesus. Karena memang kalau orang bercerita, itu kesehatan mentalnya itu bisa membaik. Itu contoh di dalam Lukas 10. Nah, saya kasih catatan begini. Kalau kita tips yang pertama menceritakan dengan jujur kepada orang yang dapat dipercaya, maka yang pertama yang bisa kita lakukan untuk kita merawat kesehatan mental kita, bentuknya adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Sama seperti Marta menceritakan isi hatinya kepada Yesus. Kita pun boleh kok. Untuk menjaga kesehatan mental kita, kita boleh kok berdoa sama Tuhan. Ceritakan keluh kesah kita sama Tuhan. Meskipun berdoa tidak serta-merta membuat masalah itu selesai. Tetapi saya percaya berdoa itu kita deklarasi sama Tuhan. Kita deklarasi dan minta pertolongan dan kuasa Tuhan menaungi kita. Itu berdoa. Ya. Nah begini, kalau kita berdoa, kita ceritakan semua, mungkin masalahnya nggak selesai. Ya, tapi setidaknya kita sudah ngomong sama Tuhan. Dan kita serahkan sama tangan Tuhan. Tuhan mau jawab dengan variasi apapun, terserah Tuhan. Halo, kadang begini, karena kadang jawaban Tuhan bisa jadi yang terjadi di sekeliling kita. Itu karena Tuhan mau tegur kita. Bisa Tuhan mau kita semua belajar dari hal tersebut.
Bisa juga Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Bisa juga Tuhan pakai menyelesaikan masalah kita dengan cara yang supranatural. Terserah Tuhan. Tetapi sebaiknya yang pertama kita lakukan, menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Nah kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan perhatikan, Tuhan akan selalu menjawab doa. Yang ngerti katakan amin. Jawaban Tuhan itu cuma ada dua, ya atau tidak. Orang bilang tambah, oh tunggu dulu itu tetap jawabannya ujungnya ya atau tidak. Kan begitu. Ya. Intinya Tuhan akan selalu menjawab dosa. Terlepas jawabannya apapun, dengar baik. Saat kita berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, titik. Yang rugi adalah kalau kita tidak berdoa sama sekali. Dari mana saya tahu yang rugi? Yakobus 4 ayat 2b berkata begini. Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayo pilih mana? Mau berdoakah? Tidak berdoa. Berdoa. Dan saya mau kasih tahu. Jawaban Tuhan itu selalu yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena di ayat lain dikatakan, Tuhan tidak akan pernah memberikan ular kepada anak yang minta roti. Halo? Dan kita bayangkan, kalau syaratnya itu gini, engkau bicara sama Tuhan, Tuhan jawab, ya, dan pasti engkau akan memperoleh. Karena firman Tuhan tadi bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya kalau kita berdoa, kita akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Mungkin bentuknya tidak masalah selesai. Mungkin bentuknya bisa kesadaran kita, ternyata saya yang harus berubah. Mungkin bentuknya bukan yang supranatural tapi natural. Tapi itu tetap campur tangan Tuhan. Itu tetap kekuatan tangan Tuhan yang bekerja. Makanya berdoa. Berdoa ceritakan sama Tuhan. Sama seperti Marta yang mulai menceritakan keluh kesahnya. Itu yang pertama, menceritakan. Yang kedua, menceritakan kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya itu artinya dia punya mulut tidak melebihi kecepatan cahaya kalau gosip. Tahu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Ya, ada orang yang kalau kita cerita, belum kita selesai ceritanya dia sudah cerita sampai di sana. Jadi sambil didengerin sambil ngechat ternyata. Ada yang seperti itu? Ya, saya yakin tidak ada di tempat ini. Ya, tidak ada yang ngaku mungkin. Halo? Mari kita boleh kok ceritakan kepada orang yang dapat kita. Nanti saya akan kasih bukti. Ya, Tuhan itu menciptakan kita di dalam komunitas memang untuk kita dapat bercerita. Dan kita memang untuk menjaga kesehatan mental kita dapat bercerita. Syaratnya apa? Kepada orang yang dapat dipercaya. Ya kalau suami istri sudah jelas adalah istrinya. Jangan istri orang. Karena bisa repot itu. Ya, masalah yang ini belum selesai timbul masalah yang lain. Jangan. Ya. Menceritakan orang yang dapat dipercaya dan sesuai kompetensinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita bertanya nih, masalah misalkan kita mau cerita, ada penyakit tersembunyi. Tapi kita ceritanya sama tukang las, yang gak nyambung. Cari orang yang punya kompetensi dan dapat dipercaya. Ya. Kita boleh kok cerita seperti itu. Supaya apa? Kita mendapatkan jawaban yang nyambung. Banyak orang ya cerita ke sembarangan orang gak sesuai kompetensinya. Dikasih advice, dikasih nasihat. Akhirnya gak nyambung. Ya. Terus yang kedua, ceritakan informasi sesuai dengan tingkat kepercayaannya. Kalau kita nih ada penyakit mental, kita boleh memilih kapan kita bisa menceritakan secara komunal, secara bersama-sama, kapan kita boleh cerita secara personal. Itu boleh, sesuai dengan tingkat kepercayaannya. Contoh, ada anak pemuda di tempat ini, dia mengaku, Kak saya bipolar. Dia menceritakan di dalam komunitasnya. Dia menceritakan di dalam ground yang dia punya, saya ini punya penyakit bipolar. Dia cerita seperti itu. Dia menganggap bahwa komunitasnya bisa dipercaya. Tetapi ada orang yang sukanya personal. Dia mengakui, dia berdua saja ceritanya. Ya, dengan beberapa temannya, dengan kakak rohaninya. Nah itu yang dimaksud dengan menceritakan dengan tingkat kepercayaannya. Nah kalau kita juga sudah bercerita, lalu kemudian kita mendapat respon seperti Marta tadi, ditegur, berarti kita juga harus mau terima teguran. Ada orang menceritakan sesuatu, tapi begitu ditegur, tidak mau terima teguran.
Nah kalau kita menceritakan sesuatu sama orang untuk menjaga kesehatan mental kita, berarti kita juga siap untuk ditegur atau diperbaiki. Ada banyak orang yang tidak suka diperbaiki, tidak suka ditegur. Pengkhotbah 7 ayat 5 berkata, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Makanya pilih-pilih. Kalau kita mau cerita tadi, pilih sama orang yang berhikmat. Berhikmat artinya sesuai dengan kompetensinya, dia dapat dipercaya, mulutnya tidak ember, apalagi satelit. Gitu ya. Harus seperti itu. Dan perhatikan, kalau kita menjaga, kalau kita bercerita, jangan meminta validasi. Karena banyak anak Tuhan, dia cerita untuk mendapatkan pembenaran, bukan mendapatkan kebenaran. Ada banyak orang yang cerita, tahu nggak ciri-cirinya orang begitu? Waktu dia cerita tentang, dia curhat tentang dirinya, tapi menyalahkan orang lain. Itu dia mencari validasi. Nah kita juga kalau kita curhat, jangan cari validasi. Ceritakan secara objektif. Sehingga orang yang dengar juga, itu objektif penilaiannya. Sehingga waktu nanti dikasih pendapat atau hikmat atau dikasih nasihat, nasihatnya objektif, tidak subjektif. Hati-hati. Gitu ya. Dengar baik-baik. Kadangkala kalau kita sudah tidak berpikir objektif, kita akan lebih suka lihat kesalahannya orang lain. Makanya firman Tuhan pernah menegur. Ya. Matius 7 ayat 5 berkata, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kalau kita cerita, curhat, saya kena masalah mental, boleh enggak saya cerita? Tapi isi cerita kita itu mencari pembenaran. Ujungnya adalah GOSIP. Gosip. Betul apa betul? Hati-hati. Ya, makanya cerita jangan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Nanti kita akan belajar apa maksudnya cari kebenaran. Bapak Ibu, ini kalau orang bercerita, ya pilih-pilih orang cerita. Tapi kalau kita, bagian kita yang mendengarkan, ada orang yang mau curhat sama kita, apa yang harus kita lakukan? Nah kita kan dalam komunitas gereja. Ada yang kadang bercerita sama kita, kadang kita yang bercerita sama orang lain. Nah kalau orang yang bercerita sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang bercerita sama kita, pertama, jangan nolak untuk dia bercerita. Jangan sekali-sekali ditolak. Beri ruang mereka untuk menceritakan seluas-luasnya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jangan kalau dia baru cerita 2 kata, kita sudah 5 kalimat. Itu tidak menyelesaikan masalah. Nah kalau kita belajar tentang konseling nanti akan dikasih tahu. Cara untuk konseling yang baik adalah pakai telinga, bukan pakai mulut. Karena kadang-kadang ada orang ya yang model-model validasi itu, dia cuma cerita, dia butuh saja didengarkan. Cerita, nanti solusinya dia sendiri yang tahu di belakang. Iya sih harusnya saya begitu sih. Oh ya, itu kok sudah tahu nih. Tinggal dikasih begitu. Makanya kita harus dengarkan dulu. Jangan ditolak. Berikan tanggapan, jangan terlalu lebay atau sok tahu. Tapi sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau memang kita tidak berkompetensi di situ, jangan sota. Ya. Karena kebanyakan kita sota. Sok tahu. Kita tidak punya kompetensi menyelesaikan masalahnya, malah nanti menyesatkan orang. Yesus sudah ingatkan dalam Lukas 6 ayat 39, dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam Ini saya cerita sedikit, saya nggak akan sebutkan namanya. Ada beberapa anak-anak yang ke DM ke saya, dia cerita begini, Kak, saya mau cerita. Ini DM, enggak berdua ya, jadi DM aja. Dia ngomong, saya ini punya penyakit apa? Saya sering ketindihan dan didatangi setan. Saya bilang, ini hal baru buat saya. Saya bilang, terus iya Kak, biasa kalau saya lagi sendirian, goyang-goyang itu, terus dia datangi saya, waduh, saya bilang begitu kan. Nah, saya jujur, saya tidak punya kompetensi untuk masalah okultisme dan hal seperti itu. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya cari orang yang pintar, hamba Tuhan yang lebih expert ketimbang itu. Saya tidak mau sota. Nah, cuman kalau dia cuma begini, Kak, boleh tidak saya didoakan? Oh boleh, datang. Saya akan urapi dengan minyak urapan, saya akan doa. Karena saya tahu kuasa Tuhan lebih besar. Tetapi terkadang masalahnya itu bukan di dia. Mungkin ada di keturunan atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang tahu adalah orang yang expert di bidang okultisme. Nah, kita jangan sota-sota. Gitu ya. Karena kita pendeta mau, jangan sampai dibilang, kalau saya serahkan ke pendeta lain berarti
saya ini nanti tidak bilang tidak jago. Oh bukan, karena memang belum expert di situ. Ya, kalau kita di expertnya mungkin bikin event atau apa, datang ke kita, kan begitu. Tapi kalau untuk seperti itu jangan, makanya jangan sota. Kita pun juga kalau ada orang curhat ke kita dan itu bukan bidang kita, cari orang yang ahli, yang mungkin dia mau enggak kalau kamu saya ketemukan sama ini, dia lebih ahli, dia mungkin lebih bisa menjawab. Itu supaya kita tidak menjadi orang buta menuntun orang buta. Ya, dan ini yang terakhir, pada saat ada orang cerita sama kita, ini sama seperti yang di atas tadi, kuncinya berdoa yang di bawah. Kalau orang datang ke kita, kuncinya berdoa juga dalam hati. Minta apa? Minta Tuhan kasih hikmat. Karena tidak semua jawaban dari kita itu ada hikmat Tuhan. Makanya kita harus berdoa minta hikmat sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Apabila ada di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Supaya kalau orang bicara sama kita, kata-kata kita adem, bukan manas-masin dia. Ada benar ya orang kita cerita, iya ya, kok begitu ya? Wah kalau saya pukul itu. Itu bukan hikmat. Halo? Jangan sampai ada orang curhat ke kita panas-panasin lagi. Ya, itu namanya bukan hikmat. Makanya kita perlu kalau ada orang cerita sama kita, boleh dong kita buka dengan berdoa, kita minta sama atau berdoa dalam hati, Tuhan minta hikmat supaya saya bisa menjawab. Itu yang pertama. Kalau kita tadi menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, secara cepat, kita perlu mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita perlu mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa kita butuh dukungan dari orang lain? Jawabannya cuma satu. Karena memang Tuhan desain kita seperti itu. Mau buktinya? Perhatikan. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dukungan emosional itu dapat berupa nasihat, jawaban, pemikiran, atau apapun yang membuat kesehatan mental orang yang berbicara kepada kita dapat pulih atau dapat membaik. Termasuk dukungan emosional. Ya, makanya begini, kalau kita tahu kesehatan mental kita kemudian mulai goyang, jangan pernah sendiri. Karena Tuhan desain kita itu untuk selalu punya penolong. Nah, saya jelaskan nanti. Penolong di sini buat suami istri yang tadi saya katakan siapa? Suami atau istri. Istri sendiri ya, saya tegaskan lagi. Istri sendiri. Itu kalau kita sudah bersuami atau beristri. Tetapi dalam makna yang luas, kalau kita berbicara tentang penolong, maka dalam komunitas kita berbicara tentang kakak rohani, pendeta, lalu kemudian orang-orang ada sekitar kita, teman yang baik, gembala, orang-orang yang kita percaya. Kita butuh orang-orang seperti itu. Kenapa? Desain kita memang seperti itu. Suatu kali saya ikut seminar waktu leadership di JPCC. Salah seorang anggota membernya mereka, dia ngomong gini, saya kerjaan saya banyak, tapi untungnya Tuhan kasih penolong. Dia belum nikah. Penolong itu siapa? Ezer Kenekdo. Dia bilang siapa? Penolong itu adalah komunitas saya di Komselnya. Itu penolong buat dia. Untuk dia kemudian bisa refreshing, untuk dia memulihkan kesehatan mentalnya di pekerjaan. Ya. Penolong buat suami istri, ya suami atau istrinya. Penolong yang lain buat kita yang belum menikah, itu komunitas Tuhan, gereja Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun kita bergereja. Itu penolong yang lain. Makanya hati-hati, mencari dukungan emosional harus selektif, jangan salah pilih. Ya, karena ada orang komunitas yang suka menghakimi. Coba nanti kita baca di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ada seseorang yang selalu meminyaki kaki Yesus. Namanya siapa? Maria. Maria atau siapa? Coba buka Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7. Lukas 7 ayat 36. Di situ ada seorang perempuan. Ya, kalau berdasarkan beberapa tafsiran Alkitab itu namanya Maria, cuman bukan Maria ibu Yesus. Ya, ada orang bilang itu Maria Magdalena, tetapi cuman diceritakan di sini perempuan ini membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, kemudian dia membasahi kaki Yesus. Ada dua komunitas di sana. Ya, ada Yesus komunitas dan ada orang Farisi. Ingat kalau kita salah pilih komunitas, pada saat kita membutuhkan dukungan emosional. Wanita ini sedang membutuhkan dukungan emosional. Dan dia dapatkan dari siapa? Komunitas yang namanya Yesus. Komunitasnya Tuhan Yesus. Tetapi buat orang-orang yang lain yang tidak percaya, dia dicemooh. Makanya harus hati-hati pilih
komunitas. Ya. Kalau kita memilih orang yang salah, maka yang kita dapatkan bukan dukungan emosional, tetapi cemooh dan penghakiman tanpa ada keadilan. Hati-hati. Ya. Nah, kita juga membutuhkan, kan tadi saya bacakan, kita membutuhkan orang yang sepadan. Apa arti sepadan? Sepadan dalam arti yang luas sebenarnya adalah memiliki nilai-nilai kebenaran yang sama, memiliki kebenaran yang sumbernya sama, yaitu Alkitab atau firman Tuhan. Ya. Kan tadi diceritakan, saya sudah ceritakan, kita membutuhkan dukungan emosional. Kalau dari suami atau pasangan istri cari yang sepadan. Kalau dari komunitas cari yang sepadan. Apa yang artinya sepadan? Sepadan itu artinya punya nilai kebenaran yang sama. Makanya banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Dia baca firman Tuhan, Yesus kok diutus oleh Allah, berarti Yesus bukan Allah. Dia bingung. Kesehatan mentalnya kemudian mulai goyang, pemahamannya mulai goyang tentang imannya. Dia nyari jawaban ke pemuka agama yang lain. Makanya lock out. Karena tidak sepadan. Makanya carilah orang yang sepadan dalam memberikan dukungan emosional. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, kita harus menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang satu iman. Supaya kalau ada masalah datangnya nggak bingung. Kalau kita beda agama menikah, maka waktu kita misalkan ada masalah, bingung. Mau ke pemuka agama yang mana? Mau ke pendeta kah atau non pendeta? Kita jadi bingung. Karena tidak sepadan. Makanya mencari komunitas atau dukungan emosional syaratnya adalah tadi dapat dipercaya sepadan. Itu bisa berarti kalau yang belum nikah, teman-teman komunitas, cari komunitas Kristen. Jangan mencari jawaban tentang kekristenan di dalam komunitas motor. Susah. Ya, susah. Cari di komunitas Kristen, mencari jawaban akan jawaban iman. Tapi perginya di komunitas mobil. Ya kan yang dikasih tahu ya, gigi mobil itu ada persenelan. Persenelan itu seperti iman, kalau kita geser ke depan kita maju. Enggak bisa jawabannya begitu. Makanya cari orang-orang yang punya sepadan namanya. Ya. Nah, perhatikan. Ini kalau kita mencari dukungan emosional. Tapi kalau kita sebagai orang yang memberikan dukungan emosional, cuma satu syaratnya. Kalau kita dipercayakan menjadi orang yang memberikan dukungan orang lain, maka pesan saya cuma satu. Beri dukungan sesuai dengan kebenaran firman. Yang ngerti katakan amin. Jangan keluar dari itu, maka engkau akan menjadi orang yang sepadan. Buat teman-temanmu, buat pasanganmu. Makanya penting kita untuk mengerti firman. Meskipun apa yang kita sampaikan, kenyataannya pahit. Tapi kalau itu kebenaran firman Tuhan, sampaikan. Markus 2 ayat 1 sampai 12 bercerita bagaimana orang yang lumpuh. Tapi dia punya komunitas. Orang yang lumpuh dia punya komunitas 4 orang. Yang kemudian menandu dia, bawa dia ke Yesus. Bayangkan kalau kita punya komunitas saat kita sedang down imannya. Orang yang lumpuh saya pastikan kesehatan mentalnya juga terganggu. Tapi karena dia punya 4 orang yang di sekelilingnya dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. 4 orang ini bawa ke Yesus. Begitu dibawa ke Yesus, Yesus sembuhkan dia. Yang Yesus lihat iman dari 4 orang itu, bukan orang iman yang lumpuh. Karena dia tahu, Yesus tahu kesehatan mental orang ini sedang terganggu. Tetapi karena komunitas di sampingnya, di sekelilingnya, dia bisa pulih. Bayangkan berapa besar komunitas itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau engkau punya masalah, engkau punya persoalan, pergumulan, jangan lari ke yang lain. Datang pada Yesus. Dapatkan komunitas yang baik untuk mendukung kita. Supaya kesehatan mental kita dapat terjaga. Yang mengerti katakan amin. Ya, pagi hari ini kau dengar firman Tuhan. Saya sudah kasih contoh banyak. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Entah itu caranya supranatural. Entah itu caranya natural. Tapi kalau kita datang kepada Dia. Saya pastikan Dia akan selalu memulihkan kita. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Pemain musik saya panggil ke depan. Pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Menceritakan kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau orang bercerita kepada kita, jadilah orang yang dapat dipercaya. Kita bisa berikan dukungan emosional kepada orang-orang sekitar kita. Ataupun kalau kita membutuhkan komunitas, bergabung dalam komunitas rohani.
yang bisa membangun kita, yang bisa membawa kita, yang sepadan dengan kita, memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Maka firman Tuhan yang mengatakan, semoga tubuhmu, jiwa, roh terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita deklarasikan. Katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku. Katakan kami dapat. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari sama-sama katakan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Cara Tuhan memulihkan kita mungkin tidak selalu supranatural. Mungkin Tuhan akan kirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dimana kita dapat mendapatkan dukungan emosional, yang mungkin kita dapat bercerita kepada dia. Itu termasuk pertolongan Tuhan. Jangan mengecilkan pertolongan Tuhan hanya dengan kekuatan yang supranatural. Angkat tangan, menyanyikan 5 lagu langsung sembuh. Enggak. Kadang Tuhan pakai sesuatu, Tuhan pakai orang lain, Tuhan pakai gembalamu, Tuhan pakai kakak rohanimu untuk memulihkan, untuk menjaga jiwamu, untuk engkau selalu didoakan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam komunitas. Tuhan mau kita hidup selalu terkoneksi dengan orang lain. Tuhan mau di dalam iman kita, hubungan kita dengan orang lain dengan Tuhan selalu ada. Makanya saat kita ngomong, Tuhan kami butuh dipulihkan, kami butuh kekuatan. Bisa jadi Tuhan sudah ngomong, aku sudah kirimkan seseorang. Teman untuk kau bercerita, teman untuk kamu mendapatkan dukungan. Pagi hari ini, engkau mungkin yang punya masalah, kesehatan mental mulai terganggu, ada rasa khawatir, cemas. Cari orang-orang yang bisa dipercaya untuk bercerita. Berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Pagi hari ini, jangan pernah melakukan kesalahan yang seperti Kain lakukan. Waktu dia marah sama Habel, dia selesaikan dengan caranya sendiri.
Dia tidak bercerita kepada orang tuanya, dia tidak cari orang lain untuk kemudian curhat. Tuhan sudah ingatkan, Kain, iblis sudah mengintip di depan pintu. Kalau kita sendiri, iblis sudah mengintip di depan pintu. Kalau engkau mau dipulihkan pagi hari ini, dengar baik. Tuhan akan selalu menolong. Minta selalu sama Tuhan, berdoa selalu sama Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Ajaib kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita katakan ajaib kau Tuhan. Dengan masa lalu kita pagi hari ini, kita akan memperingati apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu itu, yaitu kematian Tuhan, kebangkitannya memulihkan kita. Pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersekutu dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita bersekutu, mari kau mengaku dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, karena firman Tuhan berkata barang siapa dengan cara yang tidak layak, maka tubuh dan darah Kristus, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Pagi hari ini, mari minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan melayakkan, minta Tuhan memampukan. Layakan setiap kami Tuhan pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang ada di depan kami Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam penyembahan kepada Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, layakan kami, ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Mungkin kami enggak sengaja ataupun secara sengaja menyakiti orang-orang sekitar kami, bapak kami, orang tua kami, adik kami, teman kami, orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan untuk memberikan dukungan kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan. Mungkin mata kami berdosa, mungkin tangan kami berdosa, mungkin pikiran kami memulaikan pikiran-pikiran kotor. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Dan layakkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Mari kau silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Para pelayan perjamuan saya panggil ke depan. Nyanyikan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku.
kita kagum dan hormat atas apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita semua. Mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dan engkau hormat akan pengorbanan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Mari kau angkat suaramu. Angkat suara mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbananmu. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang kau lakukan di atas kayu salib. Katakan kami mengucap syukur Tuhan atas pengampunan yang kau beri. Amin. Amin. Yes. Angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kau sambil angkat kedua tangan Tuhan dan mengucap syukur bersama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam pagi hari ini Tuhan, terima kasih kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur
buat pengorbanan yang sudah Engkau berikan, buat kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kami menjaga kesehatan mental sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terus kami mau dikuatkan, Tuhan terus kami mau diperbarui, Tuhan terus kami mau dipulihkan hari demi hari. Kami terus juga mau menjaga kesehatan mental kami, agar kami bisa terus memuliakan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami semua, biar firman itu tidak hanya menjadi angin lalu di hadapan kami, tetapi firman itu sehingga mampir di dalam hati kami dan itu bertumbuh berbuah sehingga kami menjadi pelaku firman di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Saja kita akan memberikan korban ucapan syukur kita, persembahan. Tersedia amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami tahan hentinya untuk mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memberi persembahan ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Jemaat Tuhan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku pegangkan tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
Jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman Panitia Baksos GMKI Cabang Makassar Komisariat FKFKG Unhas, dan mungkin nanti pencarian dananya dalam bentuk pengadaan basar makanan yang akan dijual di bawah. Mungkin langsung saja dengan kasih kami persilakan kepada teman-teman sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ya, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Kami dari mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, kami datang rindu untuk membawakan persembahan pujian sehubungan dengan kegiatan bakti sosial kami yang akan kami adakan di Tanah Toraja pada pertengahan tahun ini. Dan pada kegiatan pelayanan kami ini kami mengadakan pemeriksaan kesehatan umum gratis dan juga pemeriksaan kesehatan gigi gratis yang mungkin sekiranya jemaat Tuhan mungkin nanti lagi di Toraja terus habis makan daging agak tegang lehernya, bisa diperiksa dulu kolesterolnya, dan ini gratis semuanya. Dan kami juga meminta dukungan doa dari jemaat sekalian di tempat ini, dan bersama dengan persembahan pujian kami mengadakan penggalangan dana berupa bazar makanan kue. Dan kiranya kami berharap jemaat sekalian dapat berpartisipasi bersama bagi pelayanan bakti sosial kami ke depannya. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, itu tadi persembahan pujian dari teman-teman PMK, FKFKG Unhas. Kiranya jemaat Tuhan sekalian, kita boleh membantu dalam pencarian dana untuk pelaksanaan baksos di Toraja nantinya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu tadi pengumuman untuk kita semua selama 1 minggu yang akan datang. Saya izin menyampaikan beberapa hal kembali untuk jemaat Tuhan sekalian. Pertama-tama kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan apabila jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir belum memiliki tempat yang tetap untuk bertumbuh bersama, kami sangat terbuka di tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan sekalian ada teman-teman Aser yang membawakan form selamat datang beserta pulpennya. Apabila baru pertama kali hadir silakan diisi dan nanti setelah keluar dari gedung gereja boleh diberikan kepada teman-teman Asyar untuk ditukarkan dengan souvenir yang disiapkan dari gereja. Dan juga ada form pokok doa dari teman-teman Asyar boleh diambil apabila jemaat Tuhan rindu untuk didoakan. Kita akan sama-sama doakan di Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini. Dan pengumuman untuk kegiatan kita, jangan lupa bahwa tanggal 9 nanti kegiatan KKR Asik Fest kita yang pendaftarannya sudah ditutup ya. Ya, sudah full. Oh, tapi bisa daftar onsite. Bagi teman-teman yang belum registrasi secara online, bisa datang langsung. Nanti tanggal 9 itu pukul 5 sore kita sudah open registrasi. Jadi bagi yang belum
terdaftar atau belum mendaftar secara online, silakan datang langsung ke Hotel Unhas. Kita lakukan registrasi kembali. Dan juga beberapa kegiatan kita sepekan yang akan datang, silakan bagi jemaat Tuhan kita memperhatikan kembali dan kita percaya bahwa kegiatan kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberi diri dalam melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang Tuhan taruh dalam setiap hati kita, di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan tersedia barcode kecil, silakan di-scan. Nanti di dalam link yang tersedia ada beberapa bidang pelayanan apabila jemaat Tuhan rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dan kita akan sama-sama kembali mengadakan pertemuan, kita akan sama-sama mengingat kembali apa visi dan misi yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita kerjakan di gereja ini. Baik, itu saja pengumuman untuk kita selama 1 minggu yang akan datang, dan jangan lupa untuk ibadah raya yang kedua sudah berubah ke jam 4:30 sore pukul 16.30. Dan tidak lupa juga, karena ini minggu pertama di bulan kelima tahun ini, bagi jemaat Tuhan sekalian, baik yang baru pertama kali hadir, yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, silakan maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Ya, ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Mei dari tanggal 1 sampai, silakan maju ke depan. Baik, ya yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, saya undang untuk maju ke depan, baik yang baru pertama kali datang, kita akan doakan dan nanti akan terima souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Ya, nggak apa-apa yang ya teman-teman GMKI juga boleh maju yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Ya, oke. Gimana? Souvenirnya sudah siap? Oke, luar biasa. Cukup nggak nih? Nah, kan gitu ya. Tambahkan dulu. Ya. Oke, baik. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua, kita angkat tangan kita arahkan ke saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang di bulan Mei. Dan dengarkan firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Tuhan Yesus, kami serahkan rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, apapun yang dilakukan, ujian-ujian yang dihadapi, Tuhan tolong dan Tuhan berikan hikmat, kuasa mengalir, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak kuliah, anak sekolah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuasa Tuhan mengalir dan pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupannya. Kami serahkan semuanya Tuhan, masa depannya kami serahkan, keluarga besarnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar tangan Tuhan saja yang bekerja dan nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang Di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan itu hormat sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Sejempusnya untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biar segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa
puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, kejayaan, kemasyuran hanya ada padamu. Sebab hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau yang Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang Allah yang kami puji. Karena Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Intinya kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat perjumpaan dengan Engkau. Buat lawatan-Mu bagi kami. Yang memulihkan keadaan kami. Sehingga kami tidak sama lagi waktu kami datang tadi. Kami akan pulang dengan kemenangan yang luar biasa daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Yang mengingatkan kami Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu. Betapa besar karya-Mu dalam kehidupan kami. Untuk menyelamatkan kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menolong seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami. Untuk menegur kehidupan kami, menguatkan kami. Untuk lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga mental rohani kami Tuhan yang menjadi sehat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami. Tidak lalu begitu saja Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan. Biarlah kembalikan pengurapan-Mu baginya. Hikmat marifat daripada Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Khususnya dalam menggembalakan kami jemaat-Mu di tempat ini. Hikmat pewahyuan-Mu turun bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk membawa kami jemaat-Mu lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat di tempat ini. Jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun dia berada. Melakukan pekerjaannya Tuhan. Melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Rumah tangganya Tuhan Engkau berkati. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Di dalam pendampingi hamba-Mu Tuhan. Menjalankan tanggung jawab pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun hamba-Mu. Memberikan kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Memberikan misi dan visi-Mu kepada hamba-Mu untuk membawa kami jemaat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Gembala di tempat ini dalam masa tuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah penghiburan dari sorga turun bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk lebih lagi bersemangat di dalam Engkau. Untuk Engkau tetap bersemangat melayani Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat pelayanan-pelayan di tempat ini Tuhan. Khususnya yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi mereka. Berkati kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pendidikan mereka. Keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian mereka. Dan kami percaya Tuhan, jerilah mereka tidak akan sia-sia dan Engkau akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Oleh Tuhan pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
Malaikat sorgawi memagari kehidupan kami. Kami aman dalam naungan kasih sayangnya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun profesi kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang kuat. Dan kami percaya Engkau akan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jemaat muka di tempat ini. Berikan kami roh kesehatian Tuhan. Untuk selalu bergandengan tangan. Saling mendukung, saling memperhatikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kota Makassar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasihani bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Jiwa-jiwa yang ada bangsa ini Tuhan. Pakai kami umat-umat-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk membawa mereka datang kepadamu Tuhan, mencari Engkau, mengenal Engkau, bahwa Engkau Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun pemerintah kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air RT RW, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karuniai mereka dengan hikmat, wahyu-Mu Tuhan, dengan takut akan Engkau, sehingga memerintah kami Tuhan dengan penuh kebijaksanaan, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman, terentam dan sejahtera. Kami umat-umat-Mu Tuhan, aman memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di pelosok tanah air, yang membawa melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau berikan hikmat kepada mereka. Wahyu daripada-Mu Tuhan. Bahkan sertai dengan tanda heran. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun juga kota Makassar Tuhan, tempat kami berada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati kota Makassar Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan orang-orang, jiwa-jiwa di sekeliling kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat. Engkau selamatkan jiwa mereka Tuhan. Pakai kami, biarlah lewat kehidupan kami, mereka dapat melihat bahwa sungguh Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan gereja-gereja-Mu Tuhan, di sekeliling kami Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka. Amin. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kota Makassar Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu, pergumulan jemaat-Mu. Mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan hidup Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga mereka berharap sungguh kepada-Mu Tuhan. Bahwa sumber pertolongan mereka. Sumber jawaban dalam setiap permasalahan mereka asalnya daripada Tuhan. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Kasihani jiwa mereka Tuhan. Engkau ketuk pintu hati mereka. Jamah hati mereka ya Roh Kudus. Untuk kembali kepadamu Tuhan. Pada minggu-minggu yang akan datang. Kembali kepadamu mencari wajahmu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Begitupun anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Mulai dari kanak-kanak sampai anak-anak kami yang sudah bekerja. Yang belajar Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Bentengi anak-anak kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata mereka hanya tertuju kepadamu Yesus. Untuk
berlangkah dengan hati-hati, takut akan Engkau menjadi milik bagian mereka, sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kami percaya masa depan anak-anak kami menjadi masa depan yang keberkatan adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anak-anak kami, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga yang membutuhkan teman hidup. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan, menyediakan teman hidup yang takut akan Engkau, yang sepadan dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih yang membutuhkan Tuhan keturunan. Engkau memberkati kandungan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami pegang firman-Mu Tuhan, bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tapi Engkau selalu menyertai kami. Bahwa orang benar keturunannya tidak akan pernah meminta-minta. Oleh itu Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan menyempurnakannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih karunia yang selalu berjalan di depanmu dari Allah Bapa. Keselamatan yang kita peroleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati kita. Menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang